Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman semua subscriber yang sudah berkenan memberikan supportnya di channel ini ya, sehingga semakin berkembang, semakin bertambah subscriber saya itu sungguh luar biasa. Saya akan mengucapkan terima kasih selalu kepada subscriber dan support dari teman-teman semua, sehingga saya semakin bersemangat memberikan informasi, tips, dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook ini supaya kita terhindar dari pelanggaran yang fatal ya teman-teman. Jadi pelanggaran yang fatal itu kita hindari, jangan sampai terjadi pada akun kita, karena kalau kita terkena pelanggaran itu sangat menyakitkan sekali. Seharusnya kita bisa berpenghasilan, tapi gara-gara terkena pelanggaran jadi tidak bisa berpenghasilan. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke topik pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, yang baru mengenal channel saya ini, ya jangan lupa tinggalkan like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya, agar saya semakin bersemangat memberikan tutorial dan informasi seputar sharing-sharing ya. Kita diskusi di sini, berbagi pengalaman saya dan pengalaman teman-teman mungkin berbeda. Jadi bisa untuk bahan pertimbangan, bisa untuk bahan evaluasi ya. Tujuan saya seperti itu teman-teman di sini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman akun saya. Saya pernah melakukan apa yang ada di akun saya informasikan ke teman-teman semua gitu ya. Dan selain itu juga saya juga mengambil dari topik, maksud saya itu dari pengalaman orang lain yang memberikan inbox kepada saya, juga memberikan chatting ya kepada saya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk, dan saya tanya jawab begitu soal pengalamannya tentang pelanggaran-pelanggaran yang dialami, dan bercerita, kita diskusi, saling diskusi memecahkan masalah tersebut teman-teman. Tak kalah menarik pembahasan kali ini adalah kita cara membuat konten dengan reupload itu punya peluang ya. Peluangnya bisa mudah viral ya. Jadi kalau kita mengupload reupload itu mudah viral. Kalau kita posting ya, posting yang konten yang sudah pernah diposting, entah itu di YouTube, di TikTok, atau di platform lain ya yang sudah terjelas sangat rame gitu, terus kita comot, kita posting di Facebook, apakah itu boleh? Sebenarnya tidak boleh ya, tapi juga bisa jadi boleh kalau kita bisa mengeditnya ya, bisa merubah apa itu postingan tersebut, kita edit berubah kurang lebih bisa di atas 50%. Pokoknya intinya kita harus bisa mengedit ya teman-teman, itu nanti akan aman. Biasanya yang aman itu reaction ya. Reaction itu seperti kita membahas video yang sudah viral itu ya, kita munculkan muka kita gitu, kita sambil merespon video tersebut. Jadi ada responnya, kita menanggapi video tersebut, entah kita jelaskan atau kita menanggapi dengan respon videonya karena lucu atau apa, atau yang sedang tren gitu ya, itu yang aman teman-teman. Tapi kalau polos saja kita posting itu sangat beresiko ya. Resikonya seperti ini teman-teman, kalau itu viral atau FYP biasanya akan mudah terdeteksi oleh pemilik video tersebut, pemilik konten, yang pemilik aslinya itu akan mengetahui ya, itu pasti akan peluang besarnya itu dilaporkan dan tidak dimaafkan. Kalau kita sudah dilaporkan ya udah, kita akan terkena pelanggaran yang fatal ya. Itu ada masa hukumannya, itu kurang lebih maksimal ya itu 90 hari, tapi bisa juga lebih cepat kalau kita berperilaku kembali baik gitu ya, tidak mengulangi lagi atau memposting yang milik kita original gitu. Usahakan kita kalau memposting reupload itu harus bisa kita mengedit berapa persen, di atas 50% ya, 70% atau berapa persen, intinya harus banyak mengalami perubahan dari konten reupload itu tersebut ya teman-teman, kita edit. Itu caranya ya. Jadi kita punya trik sih kalau mau
konten dengan konten yang reupload, tapi penuh resiko teman-teman. Biasanya sistem pun juga akan mudah mendeteksi kalau konten itu reupload, sehingga kita terkena pelanggaran kalau enggak kekayaan intelektual, hak cipta, itu juga terkena KTA ya, konten tidak asli teman-teman. Itu sama penangguhannya selama 90 hari, selama 3 bulan ya. Itu bisa lama kalau kita cara meriset melakukan perbaikannya tidak tepat, bisa lebih dari 3 bulan. Soalnya ada yang sampai 5 bulan, 7 bulan baru hilang KTA, konten tidak asli, karena cara merisetnya tidak benar ya. Harus kita hapus cara merisetnya. Postingan yang reupload kita hapus, yang tidak asli kita hapus. Cara memperbaikinya seperti itu teman-teman, harus kita hapus sampai bersih semua ya. Baik di postingan yang lama-lama gitu ya, yang baru terdeteksi, kita hapus sampai bersih teman-teman. Jadi seperti itu cara penanganannya. Saya juga pernah mengalami terkena KTA, itu bisa sampai 3 bulan baru sembuh teman-teman. Tapi alhamdulillah karena riset saya benar, cuman 2 bulan saja sudah sembuh ya, karena saya hapus semuanya sampai bersih ya. Saya tahu, hanya kita sendiri yang tahu konten-konten yang reupload itu yang macam mana itu ya, kita hapus. Memang tidak ada notifnya, tahu-tahu di kotak masuk dukungan di kelayakan halaman profil atau kelayakan halaman itu muncul tulisan konten tidak asli gitu ya, atau kekayaan intelektual. Nanti ada dampaknya ya, yang parah itu kekayaan intelektual. Kalau kita ulang-ulangi lagi makin parah, nanti bisa didesmonetisasi teman-teman. Itu yang paling parah kalau kita ulang-ulangi. Harusnya gajian, kita nggak gajian, jadi kena pelanggaran terus. Itu penangguhannya lama ya, bisa sampai 3 bulan. Itu yang bikin membuat kita terlalu sakit ya teman-teman. Jadi kita kalau mau posting yang reupload itu resikonya sangat besar, tapi juga punya peluang mudah viral teman-teman, mudah audiennya mudah banyak gitu ya, jangkauannya mudah luas. Banyak yang pada nekat suka posting yang reupload, saya yakin pasti banyak masalah di situ, pasti terkena pelanggaran ya. Belum tentu dia itu gajian dengan cepat gitu teman-teman. Karena apa? Karena resikonya sangat rentan sekali, dan pelanggarannya itu bisa penangguhannya sampai 3 bulan sampai 90 hari. Jadi harapan saya teman-teman, lebih baik kita posting yang alami, original, kita milik kita sendiri ya, bikin lucu-lucu dengan muka kita sendiri, atau reaction itu lebih aman, resikonya lebih kecil ya terkena pelanggaran teman-teman. Reaction juga bisa terkena pelanggaran kalau kita itu nyomotnya itu video-video tentang kekerasan, seksi atau apa ya. Saya pernah terkena pelanggaran reaction itu karena konten sensitif atau apa ya. Pokoknya saya hanya menyebutkan, ada tulisannya tentang makhluk hidup yang mati itu ya, nyebutkan kata mati itu aja tidak bisa teman-teman, tidak boleh gitu ya. Seperti itu mungkin ya, karena itu mengandung unsur kalimat yang sadis atau apa, jadi terkena pelanggaran. Terus saya hapus teman-teman, itu pengalaman saya ya. Jadi terkena konten sadis gitu ya, melanggar yang sudah tertulis di kebijakan sistem. Jadi kadang-kadang seperti itu sistem itu ya, mudah-mudah susah, kadang susah juga, tahu-tahu kita merasa nggak melanggar kok terkena pelanggaran gitu teman-teman. Jadi kalau membuat original itu memang untuk mencari view itu tidak mudah ya, susah teman-teman. Itu harus kita bener-bener sabar ya, ekstra sabar, bener-bener harus posting terus ya setiap hari, rajin gitu. Fokus aja dulu membuat video reel. Saya fokus ke video reel ya, itu lebih jangkauannya lebih mudah teman-teman, seperti itu. Karena saya fokus di VOD itu udah 1 bulan lebih, 2 minggu itu peningkatannya cuman paling tinggi di angka 600 lebih sedikit ya, itu penontonnya. Di angka rata-rata itu paling cuman 300, 200, di angka 400 saja susah ya, rata-rata cuman 100, 200 gitu teman-teman. Kadang nggak nyampe 100. Ya semua akun itu beda-beda ya, ada punya kelebihan di VOD juga ada, di reel ya juga ada. Yang penting prinsip kita sudah membuat
akun kita dengan benar ya, jangan saling support teman-teman gitu ya. Sebenarnya di kebijakan mitra itu sangat jelas ya, interaksi palsu itu harus kita hindari teman-teman. Sudah tertulis ya, meliputi kita saling balas budi gitu ya, saling berkomentar. Intinya yang paling fatal itu kita biasanya saling berkomentar. Saya simpulkan di sini ya, saling mengikuti juga. Kalau kita mengikuti itu lebih rentan konten-konten yang kita ikuti itu muncul di beranda kita ya. Terus dia juga mengikuti kita, kita mengikuti dia, pasti sangat rentan saling muncul di beranda kita, saling berkomentar. Itu yang menimbulkan interaksi palsu, saling support gitu ya, saling berkomentar itu intinya. Postingan kamu saya komentari, postingan saya dikomentari sama kamu. Jadi si A sama si B itu saling berkomentar di postingan ya. Postingannya si A dikomentari si B, postingannya si B dikomentari si A, saling berkomentar terus menerus. Setiap hari dilakukan saling berkomentar itu tidak baik ya. Di beranda itu berkomentar berlebihan itu membuat perilaku yang tidak autentik atau interaksi palsu. Interaksi palsu menurut pemahaman saya itu adalah kita suka saling support, saling bantu, saling saling berkomentar berlebihan barbar itu ya, jadi dibuat-buat gitu. Pokoknya itu kerjasama saling balas budi teman-teman, itu menurut saya ya. Jadi seperti itu nanti yang dikatakan perilaku tidak autentik, tidak alami ya, kita dapatkan itu adalah penonton-penonton yang alami berdasarkan suka dengan konten kita. Memang tidak mudah ya, sangat lambat, tapi nanti suatu saat kalau kita udah konsisten membuat konten yang menarik, yakinlah pasti akan ada saatnya konten kita akan viral ya. Itu sangat memuaskan karena perilaku kita sudah autentik, kita alami ya, cari audiens berdasarkan minat dengan konten kita, berdasarkan dengan minatnya gitu teman-teman. Jadi kita tidak mempengaruhi konten kreator lain untuk saling mengikuti, saling follow balik, saling follow gitu ya. Hindari kayak gitu. Terus komentar yang tidak relevan, makanya tertulis di situ ya, komentar relevan gitu ya. Kalau kita berkomentar yang relevan, yang nyambung teman-teman. Kalau nyambung pasti bakalan dinilai sistem itu kita tidak terkena shadow. Shadow itu pembatasan ya, pembatasan yang tidak ada notif pelanggarannya. Intinya konten kita itu tidak direkomendasikan disebarkan gitu ya, hanya disebarkan ke orang-orang itu saja. Bahkan sangat susah menjangkau ke orang-orang baru teman-teman. Itu namanya shadow ya, yang komen cuman orang-orang itu saja, orang-orang baru susah masuk. Sebenarnya faktornya banyak banget, tidak mudah kita itu konten di Facebook teman-teman. Saya aja menyadari ya, saya juga kesulitan, tapi saya di sini channel YouTube saya ini adalah berbagi sharing, berbagi pengalaman ya. Kita diskusi di sini teman-teman, saling diskusi, berbagi pengalaman yang terbaik ya. Jadi kita selalu berbuat yang positif, memberikan berbagi pengalaman ya, agar kebaikan pasti akan menghampiri kita teman-teman. Kalau kita berbagi hal-hal yang positif untuk mencari rezeki, insya Allah pasti kebaikan akan menghampiri kita. Itu tujuan saya teman-teman ya. Dan pastinya kita semua pejuang untuk keluarga ya, untuk menafkahi keluarga, intinya untuk kebutuhan bersama gitu ya teman-teman. Kita mencari rezeki di jalan yang benar, kita harus jujur teman-teman, itu prinsipnya. Kalau kita jujur, kita dapat rezeki yang berkah barokah ya teman-teman. Itu tujuan saya ya. Jangan tidak jujur. Perusahaan manapun kalau kita akali tidak jujur pasti akan rugi. Yang dirugikan adalah perusahaan ya teman-teman. Kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita menjadi konten kreator yang profesional, yang jujur, itu nanti aman pasti. Pelanggaran juga akan tidak mudah terkena di akun kita teman-teman. Oke, gitu saja pembahasan kali ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.